Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandistiani. Saya dari kelas K21 MNR, Kampus Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya sabar dan mengajak kepada kebaikan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Endah. Sebelum membuka acara ini atau ceramah ini, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati itu dari Ibu Endah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 dan serta rekan-rekan atau teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan budi syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat, rezeki dan karunia sehingga kita alhamdulillah masih diberi nikmat sehat dan nikmat iman. Tak lupa sholawat serta salam selalu terlibat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pasti pada bertanya, apa sih itu sebenarnya? Definisi sabar itu seperti apa? Kalau misalkan didefinisikan sabar tuh, kalau menurut saya pribadi, sabar adalah tentang menahan. Kenapa disebut menahan? Karena sabar tuh bisa sebagai kayak menahan diri, menahan amarah atau menahan emosi dan ego. Setiap manusia itu pasti selalu ditimpa musibah, dan berkat musibah itu kita itu dituntut untuk selalu sabar untuk menghadapi musibah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan surga bagi orang-orang yang bisa sabar dari segala bentuk cobaan. Sabar bisa saja begini. Misalkan di dalam menjalankan puasa Ramadan, kita harus sabar. Kita harus sabar apa? Yaitu sabar menahan diri dari hawa dan nafsu, sabar menahan dari haus, dari lapar. Setiap orang itu pasti selalu ditimpa musibah, dan musibahnya itu tidak selalu dengan hal-hal yang sekiranya menyedihkan. Ada kok misalkan kayak sabar yang menyenangkan, misalkan kayak diberi jabatan yang tinggi. Kenapa diberi jabatan yang tinggi? Kita harus sabar, karena jabatan itu hanya titipan Allah dan semata-mata akan diambil. Kita tidak boleh terlena ataupun lengang. Kita harus, karena itu nanti akan membuat kita lupa dengan Allah dan kita tidak pernah bisa selalu bersyukur. Sabar itu sebenarnya banyak manfaatnya, teman-teman, asalkan teman-teman tahu. Seperti banyak kok hikmah-hikmah dari sabar. Kayak kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita akan dijauhkan dari segala prasangka yang buruk. Dan kita juga akan dijadikan sebagai hamba Allah yang memang memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan selain dari sabar tadi, saya tentunya teman-teman juga akan bahas tentang kayak kebaikan. Kenapa sih? Bisa nggak sih kalau misalkan kayak antara kebaikan dan sabar itu dikaitkan? Kalau menurut saya sih bisa saja. Karena definisi kebaikan itu kan kayak kita tuh harus berbuat, bukan harus berbuat. Kita memang sebagai manusia atau khalifah di muka bumi ini, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mencaci maki sama manusia, karena berbuat baik itu tidak pernah ada salahnya. Dan saya ada notice kata-kata begini,
berbuat baik itu tidak akan pernah ada salahnya. Selama orang menilai kita nggak baik, gak masalah. Karena baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah, dan begitu juga sebaliknya. Tidak menjadi baik di mata manusia tidak masalah, yang penting baik di mata Allah. Karena yang membedakan manusia itu bukan dari tingkat kebaikannya atau tingkat kesabarannya, tapi tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik itu contohnya begini, misalkan ada teman kita yang kesusahan, kita harus menolong, kita harus saling tolong menolong, kita harus mempunyai rasa saling toleransi, kita juga harus memiliki rasa solidaritas yang kenapa sih kok tadi seperti yang saya bilang, kenapa sih kebaikan itu bisa dikaitkan dengan sabar? Misalkan begini, ada satu contoh, jadi contoh menurut saya pribadi, ada contoh, misalkan kita berbuat baik kepada seorang, lalu orang itu tidak menganggap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang baik, tapi mereka menganggap buruk. Di situ pasti otomatis kesabaran kita akan diuji. Kayak misalkan kita udah baik sama dia, tapi dia selalu mencari kesalahan kita, menjelek-jelekan kita di belakang, ataupun saling ngejudge. Tentu itu akan dibilang kayak opini seperti ini. Kenapa ya? Padahal saya udah buat baik lah sama dia, tapi kenapa perlakuan dia seperti itu kepada saya? Saya kurang sabar apa sih? Karena disitulah kesabaran kita tuh diuji, teman-teman. Dan mungkin sebenarnya kalau untuk mendefinisikan sabar dan baik itu banyak, dan itu sudah dalam. Dan ada pun manfaat atau hikmah dari berbuat baik ini, yaitu kita akan menjadi manusia yang terpuji, kita akan selalu kepada arah yang kebaikan, kita akan selalu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjanjikan surga bagi mereka yang benar-benar sabar dan mereka yang benar-benar bertakwa. Jadi Allah sudah menjanjikan surga untuk kita, lantas mengapa kita tidak bisa menahan untuk sabar, dan kita juga harus selalu berbuat baik. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita mempunyai niat dan tujuan untuk mengajak orang kepada hal yang kebaikan, karena mengajak orang kepada hal-hal yang kebaikan itu tidak pernah ada ruginya. Dan selalu ingat, dalam hadis surat Al-Baqarah ayat 5 menjelaskan tentang sabar, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk atau orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW juga bersabda, andaikan sabar itu lelaki, tentu dia adalah lelaki yang mulia. Nabi SAW juga pernah bersabda, sabar saat itu lebih baik dari dunia seisinya. Dan berbuat baik itu, ingat, tidak pernah ada salahnya, dan kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang meskipun kita belum dianggap baik. Gak masalah, karena berbuat baik itu tidak pernah ada ruginya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Misalnya orang lain mau menganggap dan seperti apa, tidak masalah. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya atau ceramah dari saya ya, tentang pentingnya sabar dan mengajak pada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Semoga kita senantiasa bisa menahan sabar, selalu sabar dalam menerima setiap cobaan ataupun setiap musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencoba memberikan kita musibah, berarti Allah itu sedang menguji kita bahwa kita itu mampu dan kita itu bisa, seperti itu. Dan berbuat baiklah kepada semua orang, karena insya Allah akan menjanjikan surga untuk kalian. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.